Saudara-saudari terkasih, salve, salam sehat untuk kita semua. Injil suci yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 7-12. Ada beberapa pesan penting untuk kita. Yang pertama, mengikuti Yesus. Ketika kita membaca perikop ini, tampak bahwa Yesus pun semakin dikenal banyak orang. Banyak orang dari berbagai tempat datang untuk bertemu dengan Yesus. Mereka itu datang dari Yudea, dari Idumea, dari seberang Yordan, dari daerah Tirus dan dari daerah Sidon. Mereka berdatangan karena ada suatu hal yang menguntungkan bagi mereka. Seperti bunyi sebuah peribahasa kuno, ada gula, ada semut. Karena itu, kemanapun Yesus pergi, Yesus selalu dicari dan diikuti oleh orang banyak. Mereka datang dan mengikuti Yesus, bukan karena mereka tertarik dengan pribadi Yesus, bukan pula karena tertarik dengan pengajaran Yesus, melainkan karena tertarik dengan hal-hal luar biasa, hal-hal spektakuler yang telah dilakukan Yesus. Mereka tertarik mengikuti Yesus karena mereka telah mendengar segala yang dilakukan oleh Yesus. Tidak heran apabila mereka berusaha menemui Yesus untuk melihat dan merasakan kuasanya secara nyata. Ternyata mereka mengikuti Yesus karena ada keinginan, ada kepentingan, ada motivasi yang tidak benar, yaitu mereka ingin disembuhkan dan berharap agar Yesus mengusir roh-roh jahat dari mereka. Mereka mengikuti Yesus tapi fokus pada diri sendiri, ketimbang pada Yesus. Mereka fokus pada kemuliaan diri sendiri ketimbang kemuliaan Allah. Yesus dilihat hanya sekedar sebagai dukun atau tukang penyembuh. Mereka tidak memahami dan mengetahui kalau Yesus sesungguhnya adalah anak Allah. Terkadang orang Kristen datang dan berelasi dengan Yesus sejauh Yesus menguntungkan dirinya. Kalau Yesus tidak lagi menguntungkan dirinya, dia malah mengambil jarak dari Yesus atau malah meninggalkan Yesus. Saudara-saudari terkasih, semacam ada tren orang dekat dengan Yesus untuk mencari kebaikan yang menguntungkan dirinya. Sekarang ini banyak orang Kristen dekat dengan Yesus bukan karena tertarik dengan pribadi Yesus, bukan karena tertarik dengan pengajaran dan nasihat Yesus, tapi karena tertarik dengan hal-hal luar biasa, hal-hal spektakuler dari Yesus yang ingin didapat. Orang fokus pada kesembuhan, fokus pada solusi. Orang fokus pada diri sendiri, pada keinginan dan kepentingannya, ketimbang fokus pada Yesus. Yesus dipakai, diperalat untuk kebutuhan diri sendiri. Orang memposisikan Yesus hanya sekedar sebagai objek kebahagiaannya. Yang mesti diketahui bahwa pribadi Yesus akan tetap menarik untuk selamanya, meskipun tidak disandingkan dengan mujizat apapun. Sebagai murid Kristus, orang tertarik untuk mengikuti Yesus bukan karena mujizat, bukan karena hal-hal ajaib dan spektakuler, melainkan karena tertarik dengan pribadi Yesus. Karena tanpa mujizat pun, dunia akan mengenali Yesus sebagai Mesias anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, yang kedua, Yesus adalah anak Allah. Yesus bukan anak Allah gadungan, bukan anak Allah daur ulang, dan bukan pula anak Allah dadakan. Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Yesus adalah benar-benar anak Allah. Banyak orang yang telah mengalami kesembuhan, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Pengakuan Yesus sebagai anak Allah datang dari roh-roh jahat. Diceritakan bahwa ketika melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Lihat, yang berteriak bahwa Yesus adalah anak Allah bukan orang-orang yang telah sembuh atau mengalami mujizat, melainkan dari roh-roh jahat. Yesus pun dengan keras melarang roh-roh jahat itu untuk memberitahukan identitasnya kepada orang banyak itu. Yesus tidak ingin identitasnya sebagai anak Allah dikaitkan secara sempit dengan tersedianya solusi, terluput dari penderitaan dan kesembuhan dari sakit. Yesus tidak ingin orang mengagumi dan mengikutinya hanya sebatas untuk mendapatkan sesuatu. Karena Yesus tahu bahwa banyak orang yang mengikutinya itu datang dengan kepentingan pribadi, datang dengan keinginan pribadi. Buktinya, ketika sembuh, tidak ada satupun yang memuliakan Allah. Yesus khawatir kalau identitasnya diketahui,
orang hanya akan membutuhkannya kalau orang itu punya kepentingan dengannya. Yesus khawatir identitas dirinya sebagai anak Allah diidentikan dengan kuasa-kuasa penyembuhan. Yesus tidak ingin kehadirannya hanya dipakai untuk kebutuhan diri semata. Terkadang orang butuh Yesus kalau punya masalah, kalau ada sakit penyakit, dan kalau ada penderitaan. Yesus hanya dibutuhkan sejauh ada kepentingan diri. Yesus tidak ingin orang mengikutinya hanya sekedar sebagai simpatisan. Yesus khawatir orang hanya akan memandangnya sebagai anak Allah sejauh dia mampu meluputkan pengikutnya dari sakit, dari kuasa roh jahat, dari masalah, dan dari penderitaan. Kealahan Kristus tidak bergantung pada mujizat. Tanpa mujizat pun Yesus tetap sebagai anak Allah. Yesus tetap sebagai anak Allah tidak hanya terlihat jika dia melakukan mujizat. Sebagai murid Kristus, orang perlu tertarik dengan Yesus karena dia adalah anak Allah, dan bukannya tertarik karena ada kepentingan dan keinginan diri. Titik utama kita mengikuti Yesus bukan pada hal-hal luar biasa, bukan pada hal-hal ajaib dan spektakuler yang akan kita dapat dari Yesus, melainkan tertarik dengan pribadi Yesus. Kita perlu ingat bahwa kekristenan berkembang bukan karena mujizat. Kekristenan berkembang karena orang tertarik dengan pribadi Kristus dan ingin mengikuti jejak-jejaknya, yaitu rela mati demi Kristus. Saudara-saudari terkasih, sebagai murid Kristus, orang perlu membangun relasi dengan Kristus bukan untuk kesembuhan, bukan untuk luput dari masalah, bukan untuk hal-hal luar biasa dan ajaib, tapi karena tertarik dengan pribadi Kristus. Itu berarti berelasi dengan Kristus perlu mengabaikan kepentingan atau keinginan pribadi kita dan berfokus pada pribadi Kristus. Dengan begitu, kita menjadi murid-murid Kristus sejati karena kita menjadikan Kristus sebagai nomor satu dalam hidup kita dan bukannya kebutuhan atau kepentingan kita. Murid Kristus berarti mengikuti Kristus bukan untuk keuntungan diri semata, seperti ada gula, ada semut. Semoga kita tertarik untuk mengikuti Yesus bukan karena mujizat, melainkan karena kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tuhan memberkati kita semua.